Perjanjian non-proliferasi nuklir adalah perjanjian untuk tidak mentransfer senjata nuklir ke negara lain, serta negara non-nuklir untuk tidak mengembangkan atau memperoleh senjata nuklir. Negara bersenjata nuklir yang dimaksud oleh perjanjian ini adalah negara yang memproduksi dan meledakkan senjata nuklir atau perangkat nuklir lainnya sebelum 1 Januari 1967. Negara-negara ini adalah Amerika, Rusia, Inggris, Prancis, dan Cina. Sedangkan negara non-nuklir adalah semua negara yang tidak memproduksi dan meledakkan senjata nuklir sebelum 1 Januari 1967. Perjanjian non-proliferasi nuklir ditandatangani tahun 1968 dan mulai berlaku tanggal 5 Maret 1970. Pada saat ini, selain Korea Utara pada tahun 2003, belum ada negara yang menarik diri dari perjanjian non-proliferasi nuklir. Tetapi keluarnya Amerika dan Rusia dari perjanjian INF, Intermediate Range Nuclear Force Treaty, atau perjanjian rudal balistik dan rudal jelajah jarak menengah dan pendek tahun 2019, membuat perjanjian non-proliferasi nuklir semakin memudar dan menuju pada keruntuhan. Hal ini semakin diperparah dengan adanya persaingan antara Amerika dan China. Tetapi belum diketahui seberapa cepat perjanjian non-proliferasi nuklir tersebut akan secara total tidak berlaku lagi. Secara global, persaingan antara negara dan konflik geopolitik mendorong beberapa negara untuk memanfaatkan celah dalam perjanjian non-proliferasi nuklir. Sekalipun untuk menjadi superpower nuklir itu membutuhkan biaya yang mahal dan senjata nuklir juga meningkatkan biaya perang. Tetapi tetap saja senjata nuklir dijadikan sebagai alat andalan untuk menciptakan keseimbangan kekuatan. Negara-negara nuklir saling berlomba agar tidak ada satu negara yang mendominasi suatu wilayah. Beberapa negara menggunakan dalih, misalnya hanya penempatan senjata nuklir, bukan proliferasi senjata nuklir. Hanya kapal selam nuklir, bukan kapal selam bersenjata nuklir. Hanya sebagai tanggapan nuklir, bukan proliferasi senjata nuklir. Hanya untuk energi nuklir, bukan untuk senjata nuklir. Sebagai contoh, jika kita mengamati sikap Amerika dan Rusia pasca penandatanganan perjanjian non-proliferasi nuklir tahun 1968 dan pasca penandatanganan perjanjian INF, ada beberapa pengerahan senjata nuklir yang mereka lakukan, yaitu di pihak Amerika. Pertama, Amerika kembali menempatkan senjata B6112 termonuklir di Inggris, senjata nuklir yang dapat dikerahkan dengan pesawat tempur. Penempatan senjata nuklir Amerika di pangkalan Angkatan Udara Lakenheath, Inggris, dapat dianggap mengganggu upaya non-proliferasi nuklir. Meskipun Inggris adalah negara pemilik senjata nuklir, namun adanya senjata nuklir asing di wilayahnya dapat memicu kekhawatiran negara lain, dilihat sebagai bentuk transfer teknologi dan berpotensi mendorong mereka untuk mengembangkan program nuklir sendiri. Sikap Amerika ini dapat mengikis norma-norma non-proliferasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun, meningkatkan ketegangan geopolitik, dan memperburuk perlombaan senjata nuklir. Kedua, Amerika dalam kerangka aliansi militer AUKUS membangun pangkalan kapal selam nuklir di Australia Barat yang direncanakan akan selesai pada tahun 2027.
AUKUS adalah aliansi militer trilateral antara Australia, UK Inggris, dan US Amerika. Aliansi ini dibentuk pada tahun 2021 dan berfokus pada kerjasama militer di kawasan Indo-Pasifik. Aliansi AUKUS dibentuk oleh Amerika terutama untuk menghadapi Cina. Pada awal Juli 2025, Wakil Menteri Pertahanan Amerika, Elbert Colby, yang menjadi pemimpin aliansi AUKUS, meminta komitmen awal dari Australia dan Jepang untuk membantu Amerika jika Amerika dan Cina berperang karena isu Taiwan. Amerika juga meminta Australia dan Jepang untuk meningkatkan belanja pertahanannya untuk mendukung Amerika. Yang ketiga, Rusia mengatakan bahwa setelah Amerika keluar dari perjanjian nuklir jarak menengah INF tahun 2019, Amerika membawa senjata nuklir jarak menengah ke pangkalan luar angkasa milik Amerika di Pituvik, Greenland, Denmark, dan ke pangkalan militer Amerika di Filipina. Kemudian di pihak Rusia, pertama, Rusia menempatkan senjata nuklir jarak menengah Iskander dan Oresnik di Belarusia. Rudal nuklir ini dapat menjangkau semua negara Eropa. Rusia mengatakan bahwa penempatan ini merupakan tanggapan atas sikap Amerika yang membawa senjata nuklir jarak menengah ke Greenland dan Filipina. Kedua, Rusia mengancam akan menempatkan senjata nuklirnya di Kaliningrad. Hal ini sebagai tanggapan atas agresi verbal pejabat militer Amerika yang akan menyerang dan merebut Kaliningrad dari Rusia. Ketiga, walaupun masih di wilayah Rusia, Rusia membangun pangkalan militer baru dengan dilengkapi senjata nuklir di dekat perbatasan Finlandia sebagai tanggapan karena Finlandia bergabung ke dalam NATO dan mengizinkan Amerika menggunakan 15 pangkalan militer Finlandia. Keempat, Rusia berencana menempatkan senjata nuklirnya di beberapa negara sebagai tanggapan atas sikap Amerika yang menempatkan senjata nuklirnya di Inggris, di Greenland, dan di Filipina. Tantangan non-proliferasi nuklir di Asia Pasifik. Negara-negara di Asia Pasifik pada awalnya menjadi garda terdepan dalam upaya global untuk mengimplementasikan perjanjian non-proliferasi nuklir. Ada 3 dari 5 zona bebas senjata nuklir dunia yang berada di kawasan Asia Pasifik, ditambah dengan Mongolia sebagai negara bebas senjata nuklir. Ketiganya adalah Perjanjian Rarotonga di Pasifik Selatan, Perjanjian Bangkok di Asia Tenggara, dan Perjanjian Zona Bebas Senjata Nuklir di Asia Tengah. Tetapi persaingan antara Amerika dan Cina telah membuat perjanjian ini mulai runtuh karena Amerika membawa senjata nuklir ke Filipina dan sedang dalam proses membangun pangkalan kapal selam nuklir di Australia Barat. Cina dan negara-negara non-nuklir menuduh AUKUS, Australia, Inggris, dan Amerika tidak konsisten dan tidak menghormati perjanjian non-proliferasi nuklir di Asia Pasifik, menciptakan ketidakstabilan di wilayah Asia Pasifik. Cina dan Rusia juga menuduh Amerika takut jika kekuatan nuklir yang dimiliki negara-negara nuklir menjadi seimbang, sebab Amerika takut kehilangan dominasinya. Dunia harus menarik pelajaran bahwa kedua negara superpower
yaitu Amerika dan Rusia, tampak memang sama-sama mencari celah dari perjanjian non-proliferasi nuklir untuk menempatkan senjata nuklirnya guna mengintimidasi dan menekan lawan. Upaya kedua negara ini secara teoritik menyebabkan runtuhnya perjanjian non-proliferasi nuklir. Penggunaan senjata nuklir untuk menciptakan keseimbangan kekuatan dan menciptakan perdamaian akhirnya menciptakan perdamaian yang terasa aneh. Perdamaian yang bukan muncul dari sikap saling percaya dan tulus, tetapi dari teror. Selama keinginan untuk mendominasi, memonopoli, dan arogansi tidak dapat dikendalikan, maka perjanjian non-proliferasi nuklir tidak dapat diandalkan untuk menciptakan perdamaian dunia. Kini dunia memasuki era di mana ada banyak negara yang memiliki senjata nuklir. Persaingan menjadi lebih kompleks dan perdamaian menjadi lebih rentan. Demikian dari saya, Poltak Panggabean. Terima kasih